Halo sahabat pejuang CPNS, ketemu lagi di channel aku, Fit Family. Di video kali ini, kita mau bahas soal CPNS tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Jangan lupa ya teman-teman, tetap dukung channel aku dengan cara subscribe, nyalain loncengnya, like, komen, dan share videonya kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya merupakan pengertian dari A. Rumah sakit, B. Puskesmas, C. Posyandu, D. Desa siaga, E. Posbindu. Nah, ini di video aku sebelumnya aku ada buat soal tambahan, jadi teman-teman yang udah kasih jawaban di kolom komentar, nah ini kita bahas sama-sama ya. Nah, pengertian ini merupakan pengertian dari, ya benar teman-teman, jawabannya puskesmas. Jadi puskesmas itu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya merupakan pengertian dari puskesmas. Ini dia pembahasannya. Nah, ini aku ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019. Ini merupakan Permenkes terbaru yang sebelumnya merupakan dari Permenkes yang lama, yaitu Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang Puskesmas, silahkan di-download Permenkes terbarunya, yaitu Permenkes 43 tahun 2019. Kita masuk ke soal yang kedua. Yang menjadi prinsip penyelenggaraan puskesmas adalah sebagai berikut, kecuali A. Paradigma sehat, B. Pertanggungjawaban wilayah, C. Kemandirian masyarakat, D. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan, atau E. Kepatuhan dan kesinambungan. Nah, jawabannya ya E. Kecuali yang E ya teman-teman. Ini dia pembahasannya. Prinsip penyelenggaraan puskesmas itu ada 6. Yang pertama paradigma sehat, yang kedua pertanggungjawaban wilayah, yang ketiga kemandirian masyarakat, yang keempat ketersediaan akses pelayanan kesehatan, yang kelima teknologi tepat guna, dan yang keenam keterpaduan dan kesinambungan. Jadi poin A, B, C, dan D ini merupakan prinsip penyelenggaraan puskesmas, kecuali yang E. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ini merupakan pengertian dari, nah, ini saya sengaja bold tulisannya supaya teman-teman bisa fokus apa yang dimaksud dari soal ini, yaitu dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, yang A itu pengertian dari upaya kesehatan perseorangan atau UKP, yang B upaya kesehatan masyarakat atau UKM, yang C upaya kesehatan lingkungan, yang D upaya kesehatan kelompok, dan yang E upaya kesehatan gizi masyarakat. Nah, jadi yang ini merupakan pengertian dari
Ya, benar teman-teman, pengertian dari upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Nah, kalau UKM itu kita fokusnya kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ini dia pembahasannya. Upaya kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, ke soal yang keempat ya teman-teman. Ini ada kaitannya dengan soal yang ketiga. Kalau yang tadi kan pengertiannya sasarannya itu ke masyarakat, fokusnya masyarakat, keluarga, dan kelompok. Jadi ini soal yang keempat. Suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Nah, ini saya bold lagi, kesehatan perseorangan. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu kalau yang tadi kan UKM, fokusnya masyarakat, keluarga, kelompok. Nah, kalau ini kesehatan perseorangan, ya benar, jawabannya pasti UKP, yaitu upaya kesehatan perseorangan. Ini. Kita masuk ke soal yang kelima. Peraturan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018. C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019. Atau E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019. Nah, jawabannya C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Oke. Ini dia teman-teman. PMK nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Ya, lanjut ke soal yang keenam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019, Puskesmas memiliki fungsi A. Penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. B. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan. C. Penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak. D. Penyelenggaraan gizi masyarakat. Atau E. Penyelenggaraan kesehatan reproduksi. Ya, jawabannya A, yaitu penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Pembahasannya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, Puskesmas memiliki fungsi A. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, dan yang kedua yaitu penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Jadi jawabannya A. Penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama. Oke, kita masuk ke soal yang ketujuh. Puskesmas harus didirikan pada setiap A. Kelurahan, B. Kecamatan, D. Kabupaten, C. Kabupaten, D. Provinsi, atau E. Kota. Jadi puskesmas ini didirikan di setiap kecamatan, ya. Di setiap kecamatan puskesmas didirikan. Ada lebih dari satu puskesmas yang didirikan di satu kecamatan. Nah, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. Nah, kenapa lebih dari satu puskesmas? Ditetapkan itu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, berdasarkan jumlah penduduk, ataupun berdasarkan aksesibilitas. Jadi, pada satu kecamatan itu bisa didirikan lebih dari satu puskesmas. Nah, soal yang ke-8. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,
peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud meliputi, ini kan ada beberapa persyaratan, jadi yang difokuskan sekarang itu dari soalnya tentang persyaratan lokasi. Nah, meliputi A. Geografis, B. Aksesibilitas untuk jalur transportasi, C. Kontur tanah, D. Ketersediaan utilitas publik, atau E. Tingkat kepadatan. Nah, ini kecuali ya teman-teman ya, kecuali yang E. Berarti persyaratan lokasi dimaksud ini meliputi kecuali yang E, tingkat kepadatan. Nah, ada 8 persyaratan lokasi. Yang pertama itu geografis, kemudian aksesibilitas untuk jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan tidak didirikan di area saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, persyaratan lokasi itu ada 8. Poin A, B, C, dan D ini merupakan persyaratan lokasi kecuali yang E. Ke soal yang ke-9, selain dokter dan atau dokter layanan primer, puskesmas harus memiliki dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non-kesehatan. Jenis tenaga kesehatan lainnya yang dimaksud adalah kecuali. Jenis tenaga kesehatan lainnya yang dimaksud adalah kecuali A. Perawat, B. Bidan, C. Tenaga promkes dan ilmu perilaku, D. Tenaga sanitasi lingkungan, atau E. Dokter spesialis anak. Ya, teman-teman pasti tahu kalau yang apalagi yang udah kerja di puskesmas, pasti nggak mungkin ada dokter spesialis anak di puskesmas. Jadi kecuali E. Dokter spesialis anak. Pembahasannya, nah, jenis tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit terdiri atas perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, dan yang terakhir ahli teknologi laboratorium medik. Oke, soal yang ke-10. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja puskesmas dikategorikan menjadi kecuali. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, puskesmas dikategorikan menjadi kecuali A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan perdesaan, C. Puskesmas kawasan terpencil, D. Puskesmas kawasan sangat terpencil, atau E. Puskesmas kawasan kabupaten. Nah, puskesmas, kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kecuali, ya benar, jawabannya E. Puskesmas kawasan kabupaten. Ini dia pembahasannya berdasarkan karakteristik wilayah. Ada 4 kategori puskesmas. 1. Puskesmas kawasan perkotaan, 2. Puskesmas kawasan perdesaan, 3. Puskesmas kawasan terpencil, dan 4. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Berarti kecuali E. Lanjut ke soal nomor 11. Siapakah yang berwenang untuk menetapkan kategori puskesmas? A. Menteri, B. Bupati, C. Gubernur, D. Presiden, atau E. Camat. Ya, bupati atau wali kota. Jawabannya bupati atau wali kota, B.
Kategori puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Berarti jawabannya B. Soal nomor 12. Puskesmas kawasan perdesaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perdesaan sebagai berikut, kecuali A. Aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor agraris atau maritim. B. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel. C. Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90%. D. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas. E. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Nah, puskesmas kawasan perdesaan ini memiliki 3 dari 4 kriteria kawasan perdesaan kecuali yang E. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Kalau ini merupakan kriteria dari puskesmas kawasan perkotaan. Nah, berarti poin A, B, C, dan D ini merupakan kriteria dari puskesmas kawasan perdesaan. Oke, teman-teman, kita bahas 12 soal dulu untuk puskesmas. Nanti kita akan buat pembahasan tentang puskesmas di video berikutnya, tentang puskesmas part 2. Jadi buat teman-teman yang sebentar lagi mengikuti seleksi kompetensi bidang, khususnya yang tenaga kesehatan, baik bidan, perawat, dokter, gizi, kesehatan masyarakat, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya. Jangan lupa belajar, kemudian jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan teman-teman semuanya bisa mengikuti ujian. Dan doa saya mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.